Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan keluarga sekarang berada di Zizi Cafe. Kopi merupakan minuman sepanjang masa. Semenjak sejarah peradaban manusia, kopi telah ditemukan. Beda dengan teh. Kalau teh itu hanya yang bersejarah dimiliki bangsa China atau Tiongkok. Tapi kalau kopi dimulai semenjak dulu bangsa Arab menemukan kopi, kemudian sampai ke Egypt, sampai ke Yunani, ke Eropa dan Asia Tengah. Dalam bahasa Arab disebut biji kopi albun setelah menjadi minuman qahwah. Suatu ketika ada anak gembala kambing tidur. Begitu bangun tidur, kambingnya beringas, kambingnya bergairah gitu. Si penggembala ini tuh heran, kambing ini habis makan apa kok berubah menjadi beringas, menjadi semangat. Dicari-cari, ditemukanlah biji bun atau kopi itu. Kesimpulannya, minum biji kopi atau air kopi, minuman kopi qahwah bisa menambah semangat, bisa menambah aktifnya syaraf, sehingga menambah kecerdasan, menambah kepekaan, menambah sense kecerdasan yang dimiliki seorang. Ketika orang itu sudah letih, lelah, baik lelah fisik maupun lelah berpikir, ketika minum kopi akan kembali menjadi fresh, jadi segar kembali. Oleh karena itu sejarah kopi juga lekat dengan para sufi, para pelaku tasawuf di tarekat-tarekat. Ketika melakukan zikir, aurad, satu malam atau setengah malam sampai subuh, sampai dini hari, supaya tetap semangat, tetap segar, pasti mereka semua minum kopi. Demikian pula di pesantren. Para santri seperti saya juga dulu waktu pesan di Lirboyo dan di Krapyak, ketika belajar waktu malam, baik itu menghafal maupun memahami pelajaran, agar selalu fresh, selalu cerdas lah kira-kira, tidak lesu, maka ditemani oleh beberapa cangkir kopi. Walaupun kopi waktu itu kualitasnya rendah, tidak seperti sekarang. Alhamdulillah dengan berkat saya belajar dengan secangkir kopi, saya bisa menguasai pelajaran, bisa memahami pelajaran, menghafal kewajiban-kewajiban seperti Al-Quran, Alfiyah bin Malik. Sewaktu di Lirboyo saya hafal betul, ketika menghafal selalu minum kopi. Ketika saya menulis disertasi di Universitas Ummul Qura di Mekah, juga setiap malam saya menulis disertasi disertai dengan secangkir kopi. Itu artinya apa? Artinya pengalaman saya sendiri membuktikan bahwa kopi bisa menambah kecerdasan, menambah kepekaan, mempertajam pemahaman, karena syarafnya menjadi segar, syarafnya menjadi aktif semuanya. Walaupun nanti setelah minum kopi agak susah tidur, tapi itu bisa diatasi dengan minum air dingin. Selama ini pengalaman saya seperti itu, dan alhamdulillah saya menyelesaikan disertasi dalam waktu 3 tahun dengan nilai cum laude berkat ditemani bercangkir-cangkir kopi. Nah, anak saya, Akil Said Akil, membuka usaha Zizi Cup di Cinere, bersebelahan dengan Melawai Optik. Alhamdulillah kita mulai, mohon doa restu, mudah-mudahan Cafe Cup ini, Zizi Cup ini, Cafe Zizi Cup ini berkah, maju dan mendapatkan pelanggan yang ramai, karena memang
Saya pesan pada anak-anak saya, jaga kualitas kopi. Bila perlu ada keistimewaan, khasais, tipologi yang tidak ada di tempat lain. Doa restu dari Bapak Ibu sekalian. Allahumma afsahil umurana waqti hajatina wa bali maqasidana min maqasidil akhirah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita semua. Segala hal bisa kita capai, bisa dikabulkan. Syukran wa dumtum. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agil, saya pemilik ZZ Cup Coffee. Kenapa saya memilih nama ZZ Cup? Karena saya terinspirasi dari nama band yang saya suka, yang saya dengar dari kecil, yaitu bandnya namanya ZZ Top. Itu sebenarnya band sekitar tahun 70-an dan 80-an. Dan kenapa saya harus memilih kopi? Karena kopi ini sebenarnya identik dengan untuk berbincang, dan identik juga untuk teman ngobrol, sharing segala macam. Dan juga kopi ini tentu dapat diterima semua kalangan. Dan untuk tempat ini saya buat konsep sebenarnya galeri namun ada kopinya. Jadi untuk kedepannya ZZ Cup ini berdiri sebagai wadah untuk para seniman atau para musisi, dan juga untuk para pemuda yang ingin berkreatif dan juga berinovasi, dan juga memotivasi untuk membuat karya seni. Untuk kedepannya juga kami juga akan membuka event-event seperti event formal maupun non formal. Untuk acara formal mungkin lebih ke acara ulang tahun atau ada workshop, ada juga untuk seminar dan juga meeting tertutup. Untuk acara non formal kedepannya akan kita ada pameran seni rupa dan juga ada musik, live musik. Terus juga ada syuting, terus acara podcast, dan juga acara workshop. Workshop ini akan diadakan dari workshop kopi maupun yang non kopi juga, begitu. Jadi harapan saya untuk kedepannya, saya ingin membuat para pemuda khususnya di Jakarta memotivasi dan juga lebih bergairah untuk membuat karya. Karena di sini saya sudah membuat wadah yang cukup proper. Harapannya semua kalangan bisa menikmati juga suasana di sini, dan juga suasana untuk kopinya juga. Harapannya untuk kedepannya, untuk teman-teman yang di Cinere, semua kalangan mau pemuda dan orang tua dan anak kecil juga bisa nongkrong di sini, bisa menikmati kopi di sini dengan keadaan yang sudah proper. Ya, sebagai generasi Gen Z sebenarnya aku benar-benar rekomendasiin kalian buat datang ke sini. Sebenarnya ini bisa buat semua generasi sih, soalnya di situ pertama enak banget buat nongkrong, kopinya juga enak banget, terus suasana di sini tuh juga beda banget, bisa dilihat sendiri. Ini konsepnya tuh beda banget, kayaknya kafe kayak gitu tuh cuma ada di sini doang di Cinere, belum ada di tempat lain di Jakarta. Jadi aku bener-bener rekomendasiin kalian buat datang ke sini. Terus juga di sini wifi-nya juga ada guys, jadi kalian bisa nugas di sini sambil nongkrong sama teman-teman kayak gitu. Dan tapi jangan lupa pakai masker juga kalau mau kesini karena masih pandemi.